kita melakukan training hanya sebentar, 10 menit. Persiapannya ini materi yang kita bagikan kepada Bapak Ibu untuk di bahan pembelajarannya. Tapi ada tugas juga bisa dilakukan. Baik. Semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali kita bertemu di acara training untuk settlement outgoing settlement pembayaran outgoing documentary credit. Perkenalkan, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan saya, kita sudah kenal, jadi sekadar refreshment aja hari ini. Nama saya Swastari, biasa berikut biodata saya. Tadi saya sudah lihat absen dan sudah hadir semua untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini lancar. Ya, ini aturan mainnya ya. Aturan main kita hari ini yaitu kalau ada yang ngantuk-ngantuk, boleh silakan keluar sebentar untuk refresh kembali. Kemudian dilarang merokok ya kita di sini. Kemudian saya berharap handphone dimatikan untuk selama kita terjadi pembelajaran. Kemudian juga tidak makan dan minum selama pembelajaran karena nanti ada waktunya untuk coffee break. Ya, sebelum kita mulai, ini materi kita itu berkisar tentang outgoing documentary collection. Apa sih outgoing documentary collection? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Coba jawab Bu. Iya, silakan Pak. Documentary collection itu dokumen tanpa kredit Bu, tanpa LC. Iya. Benar Pak, bagus banget jawabannya ya. Jadi mungkin ada versi lain dari Bapak Ibu? Coba jawab Bu. Iya, silakan Pak Saiful. Ini lebih kepada sedikit menangkan dari Pak Ade bahwa kalau dokumenter pas ini adalah mirip-mirip dengan LC namun tanpa LC. Jadi kita hanya mengirimkan dokumen ke bank tujuan, nanti kita tetap menunggu pembayaran dari bank penerimanya. Baik, bagus sekali jawabannya. Jadi lengkap jadi sudah ya jawabannya. Jawaban dari Pak Ade dilengkapi oleh Pak Saiful. Ya benar ya. Jadi outgoing documentary collection itulah jasa perbankan, jasa yang diberikan pelayanan perbankan yang diberikan untuk menangani proses documentary collection yang tanpa LC. Lebih spesifik, hari ini kita akan mempelajari menyetujui penerimaan instruksi outgoing documentary collection. Ya. Ini roadmap pelatihan kita hari ini ya, mulai dari analisa kebutuhan pelatihan sampai cara menyetujui instruksi pihak penarik di dalam surat pengantar documentary collection. Jadi ini kunci pentingnya itu ini ya. Jadi kita akan mempelajari nih bagaimana sih cara kita menyetujui instruksi dari si drawer. Nah, pembelajaran kita hari ini tujuannya ini ya. Kami berharap peserta kompeten menjelaskan definisi yang ada di dalam documentary collection. Salah satunya itu adalah pihak penarik. Kemudian peserta kompeten menjelaskan cara menyetujui instruksi pihak penarik di dalam surat pengantar documentary collection. Ini sesuai prosedurnya dari UAC 522. Manfaatnya apa sih dari pelatihan ini? Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan manfaat sehingga peserta mampu menjelaskan cara menyetujui instruksi pihak penarik dalam surat pengantar dokumen. Karena tadi kita fokus di cara menyetujui instruksi
pihak penarik dalam proses documentary collection, maka kita akan fokus di pihak penarik ya. Jadi instruksinya pihak penarik ini yang akan kita pelajari untuk kita setujui gitu. Apa sih pihak penarik itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Jadi kita lanjut ya. Pihak penarik itu siapa sih pihak penarik? Pihak penarik adalah pihak yang mempercayakan pelaksanaan collection kepada bank. Biasa juga disebut sebagai principal atau seller, orang yang punya barang ya, perusahaan yang punya barang. Di dalam documentary collection berikut pihak-pihak terkait yang ada di dalamnya. Pihak-pihak ini ada di dalam URC 522 gitu ya. Siapa itu drawer, remitting bank, collecting bank, presenting bank, dan ROI. Ini pihak-pihak yang berkaitan sama transaksi yang akan kita bahas ke depan. Baik. Alur proses documentary collection, outgoing documentary collection. Kalau kita bicara tentang outgoing documentary collection, maka fokus kita ada di sini, gitu ya. Jadi kepala kita arahkan ke sini dulu, gitu. Siapa itu drawer? Drawer itu adalah pemilik barang yang akan menjual barang, gitu ya. Jadi instruksinya dia untuk dia bisa mendapatkan uang dari awal instruksi itu yang akan kita bahas. Jadi penyerahan instruksi ini penting kita perhatikan untuk kita periksa untuk selanjutnya kita setujui. Ini adalah proses terkait penerimaan instruksi itu sendiri. Prosesnya ini, ya. A, B, C ini adalah prosesnya Bapak Ibu. Terima dokumen, kemudian melakukan autentifikasi, kemudian melakukan pemberian nomor registrasi. Langkah-langkah ini mungkin sama dengan langkah-langkah penerimaan LC gitu ya. Nah, ini kunci kita di sini pembelajaran hari ini. Cara menyetujui instruksi pihak penarik di dalam pengantar dokumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kesesuaian antara dokumen yang diserahkan dengan surat pengantar dokumen. Yang kedua, harus tercantum instruksi untuk pengiriman dokumen ke bank penagih atau collecting bank. Yang ketiga, nama dan alamat penagih itu harus jelas dan lengkap. Kemudian, nama dan alamat tertarik juga harus jelas dan lengkap. Nilai dokumen yang ditagih pada instruksi collection harus sesuai. Kemudian juga jenis dan jumlah dokumen dalam surat pengantar itu harus kita cek juga bahwa fisik dokumen yang diterima itu telah sesuai. Kemudian nomor rekening pengkreditan atau pendebetan yang akan diposting pada saat nanti instruksi collection itu dibayar juga harus disebutkan di awal, gitu ya. Ini poin-poin ini penting untuk kita bisa menyetujui instruksi itu, gitu. Kalau beda sama LC ya. Kalau ini tidak memerlukan tidak memerlukan pemeriksaan dokumen, tetapi kita lebih menekankan pemeriksaan pada kesesuaian data. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai cara menyetujui, kemudian mampu setelah itu dapat menyetujui. Kita bisa mengimplementasikan bahwa kita bisa memeriksa instruksi penarik dalam transaksi ongoing documentary collection sehingga kita bisa menyetujuinya. Ya, berikutnya ada soal Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa bantu jawab dari pertanyaan ini. Dalam hal menyetujui, apa sih satu poin saja kita harus memperhatikan apa untuk bisa kita setujui instruksi itu? Kesesuaian. Kesesuaian apa ya? Dokumen dan dokumen dan instruksinya. Iya, benar Bu Ina, benar sekali. Jadi bagus, benar ya Bapak Ibu. Salah satu yang harus disetujui itu bahwa kita harus menyesuaikan transaksinya. Baik Bapak Ibu,
Tadi kita sudah bagikan lembar itu, silakan Bapak Ibu isi evaluasi pembelajaran hari ini untuk dikumpulkan segera. Dan materi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.